sudah ada di negeri ini. Kita sudah di negeri dongeng milik Nirmala dan iya, cari mic-nya. Di mana? Wah, aku menemukan sesuatu. Wah, Akhirnya aku bisa berbicara pada kalian. mari kita menuju ke Nirmala dan Oki yang akan memberikan kita kabar soal pasar hari ini. Baik, Iya, baik Bobo. Kenapa gua? Tiba-tiba gue jadi Bobo. Oke, rongrong. Baiklah. Ini dia Nirmala. Ada Nirmala di sini. Ampun, ini Dracula and Draculi. Lo kulinya. Aduh. Lo yang kuli ya. Gue Dracula Kenapa jadi kan. Draculi? Iya. Kak, masa kamu gak lihat aku jadi apa nih? Nih, coba apa? Jadi wibu, betul. Bukan, belum dijawab. Jadi apa? Jadi apa? Prok. Dian Sastro. Oh iya. Cuma dia self claim doang. Dian Sastro ngedengar dia bilang jadi Dian Sastro. Gue gak gini-gini banget dulu. KW berapa? Nirmala mana Okinya? Nggak tahu. Okinya di situ. Okinya. Sini dong, Oki. Sini, temenin. Tapi nggak pakai hijau. Okinya. Mbak Sheryl. Ya. Hari ini tuh kita kenapa sih gini-gini? Kenapa ngikut-ngikut sih? Iya. Ini demi totalitas dong. Keren. Buat para detikers ya. Keren. Iya, benar. Jadi memang ini bukan budaya kita, tapi nggak apa-apa, kita kan embrace ya. Betul, support. Embrace the culture. Mm. Betul. Support. Penjahit lokal. Kan ini nggak impor, lokal semua kan. Oh, lokal Iya. semua. Ya. Betul ya, lokal semua. Ditutup. Mbak Sheryl, selamat datang kembali di Detik Sore. Halo. Hari ini udah jam 16.07. Ya. Sorry banget kita agak Yes. lewat ya, karena tadi kita kedatangan tamu-tamu dari negeri kegelapan. Jadi agak panjang dikit tadi kita intronya. Betul. Iya. Hari ini ISG boleh kita tutup dulu ya. Kita kasih tahu ke Detikers. ISG udah ditutup Detikers di level 7.574. Oh. Naik 4 poin atau 0,06% tuh. Kapan lagi bisa dengar Dracula ngabarin soal pasar? Drakusar. Dracula pasar. Dracula Yoi. pasar. Ini sekarang gilirannya Mbak Sheryl. Apa yang terjadi di market hari ini sehingga ini kalau kita lihat hijau semua. Hari ini semua pergerakan ada di zona hijau. Betul. Sehijau anggur muscat anggur, yang betul. lagi viral. Yang Oh, viral. iya. Ih, ngaruh nggak sih tuh? Enggak loh. Oh, enggak ya. Kemarin berarti anggurnya merah gitu. Marketnya koreksi. Nggak usah diseriusin banget kita tuh ya. Bridgingan aja ya. Bridging. Iya. Oke, memang hari ini anggur lagi. Hijaunya mirip-mirip anggur muscat ya yang lagi viral itu. Sayangnya tapi menguatnya tipis banget, nggak sampai 0,1% ya. Dan memang penguatan reboundnya IHSG hari ini tuh sudah sesuai sama yang kita bahas kemarin. Sudah inline ya sama proyeksi kita jadinya. Memang IHSG kita lihat lebih resilient dibandingkan bursa saham global lainnya. Terbukti semalam bursa Amerika koreksi dalam, Eropa apalagi mayor indeksnya sampai melemah lebih dari 1%. Tapi IHSG hari ini berhasil hijau meskipun tipis. Padahal bursa regional Asia hari ini juga sebagian merah. Kayak Jepang itu melemahnya bahkan lebih dari 1%. Jadi kuatlah ya indeks kita ini. Kenapa itu mereka bisa sekuat itu hari ini, Mbak? Rahasianya Oh, rahasianya. Rahasia. Sesaat lagi setelah yang satu ini. Enggak ya? Ada proof. Iya. ya. Nggak ada bunyinya. Enggak, dia sekarang udah lupa. Oh, udah udah. nggak pakai bunyi. Coba lagi dong rahasianya. Rahasianya. Keren, ini dia yang kita Ini cari. penguatan harga komoditas energi. Oke. Makanya sektor energi hari ini memimpin penguatan sebesar 1,54%. Tancap Oke, gas. Betul. Jadi setelah di awal pekan ini harga minyak mentah melemah, tapi hari ini harga minyak beserta teman-temannya, gas, batu bara, emas juga lagi rebound nih, kompak menguat kayak gitu. Komoditas gimana hari ini, Mbak? Ini dilihat-lihat BRPT hari ini lumayan nih. Lumayan apanya? Naiknya ya? Oke. Lumayan pergerakannya tidak terlalu banyak Tidak bergerak kemana-mana. sebenarnya.
Kenapa Mbak hari ini? Oke, mungkin kalau dari grupnya Barito justru komoditasnya yang bergerak tuh yang petro ya, yang di komoditas minyak kayak gitu. Jadi kalau kita cermati memang semalam nih ada data cadangan minyak Amerika yang ternyata turun. Ini jauh dibandingkan ekspektasi pasar yang diperkirakan cadangan minyaknya tuh naik gitu. Oh, baru lihat nih. Brand 1,87% hari ini naiknya. Tinggi banget. Oke. Nah, terus juga kita lihat ada pernyataan ya dari OPEC Plus, negara-negara OPEC Plus ini yang menunda untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak mentah sampai Januari 2025. Sehingga dengan tersisa cadangan minyak yang ada, ini akan membuat berebutan gitu, sehingga harganya naik dalam jangka pendek. Meskipun ya soal konflik di Timur Tengah, di negara-negara produsen minyak tersebut itu juga masih menjadi resiko sewaktu-waktu bisa membuat harga minyak kembali meremah kayak gitu. Trennya masih kecenderungannya melemah. Karena semalam juga data ekonomi Amerika ya, pertumbuhan ekonominya ternyata tidak setinggi yang kita harapkan gitu, hanya 2,8%, dimana kinerjanya ini selain di bawah estimasi pasar, tapi juga di bawah kinerja kuartal kedua kemarin kayak gitu. Jadi identiknya tuh biasanya dengan ekonomi yang lebih rendah, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, maka permintaan akan komoditas khususnya minyak bumi itu juga akan rendah, makanya harganya seperti itu. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari sentimen dalam negeri dalam beberapa hari terakhir pada minggu ini kan lumayan kencang nih sentimen dari Sritex ya. Wah, makanya juga kemarin Mbak Sandra sempat bilang juga bahwa emiten-emiten big banks tuh yang berhubungan sama utangnya Sritex juga ikut-ikutan kena sentimen gitu. Kalau dari Sritex masih adakah sentimennya sampai hari ini? Kalau dari Sritex relatif minim ya sekarang ya. Tapi yang lebih mengdrive pasar tuh ya itu dia harga komoditas. Karena kan Indonesia tuh identik sama produsen komoditas gitu ya. Baik komoditas energi maupun soft commodities kayak hasil-hasil perkebunan kayak CPO dan teman-temannya. Lalu kalau kita lihat sektor keuangan juga hari ini berhasil rebound gitu. Jadi penguatan IHSG hari ini ya selain dari penguatan harga komoditas energi, ada juga chip in-nya dari si brand. Jadi ada penopangnya juga dari brand dan juga dari sektor keuangan yang kemarin tertekan akhirnya rebound juga hari ini kayak gitu. Iya. Kalau banyak saham yang berhasil rebound hari ini, kalau mahkotanya Mbak Sheryl belum rebound ya, udah mulai miring. Oke, kalau untuk sektor tertinggi kenaikannya hari ini apa Mbak di tengah penguatan yang cukup sempit ini? Berarti. Energi tadi ya? Iya. Kesehatan ya sekarang ya setelah berubah ya 2,11%. Kenapa yang kesehatan? Kedua sektor energi ya yang tadi tersisa 1,31%. Sektor kesehatan kita lihat ini rebound karena di awal pekan lalu sampai sepanjang pekan ini kan koreksi ya. Dan juga ada rilis kinerja emiten ya dari sektor kesehatan ini juga yang turut menjadi penopang kayak gitu. Kalau masalah yang E. coli itu ngaruh nggak sih sama kesehatan ini bisa naik? Kelihatannya enggak ya karena itu kan di Thailand pengecekannya dan sampelnya tuh dari China. Lalu kalau dari pemerintah Indo menangkis lah ya dari kabar adanya soal E. coli itu kayak gitu. Oke. Jadi minim sentimen sebenarnya untuk hari ini dari dalam negeri juga ya. Minim sentimennya. Sentimennya lebih dari ke harga komoditas yang rebound, lalu juga hasil rilis kinerja emiten. Karena kan pekan itu bisa dikatakan puncak rilis kinerja emiten LQ45 yang big caps gitu. Hari ini dan kemarin sore ya itu banyak sekali yang keluar. Ada puluhan saham yang memberikan rilis kinerja. Iya. Ya. Jadi kayak dicek mulu ya. Ternyata berat ya Mbak jadi ratu enggak, ya. Kayaknya ada yang mau merosot. Berat nggak Mbak ternyata jadi ratu? Enggak sih, enggak berat, enteng sih ininya. Cuman
yang sulit itu menyeimbangkan, Nah, itu memang menyeimbangkan, balancing ya. menyeimbang. Benar, Jadi orang yang balancing. bijaksana ya, susah tuh. Iya, antara mau jatuh ke kiri atau mau ke kanan ini. Jadi yang bijaksana kita ada yang diskon nggak yang bijaksana untuk kita bisa Kita bisa koleksi. Oke. Kalau untuk yang bisa kita koleksi ya hari besok ya, Mhm. kita cermati sektor keuangan ini masih oke, masih bisa lanjut menguat ya. Lalu kita nanti malam kan juga ada rilis data ekonomi dari Amerika nih, yaitu data inflasi PCE Oke. ya. Ini juga salah satu parameter yang dicermati sama The Fed, Bank Sentral Amerika, untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya tuh seperti apa. Ini juga akan dicermati pasar nih. Selain juga ada rilis kinerja emiten teknologi Amerika yang masih bergulir. Lalu juga ada klaim pengangguran mingguan di Amerika, dan ya rilis kinerja emiten dalam negeri juga yang bergulir nih sampai sore hari ini. Biasanya aftermarket sih. Pemilu gimana Mbak? Pemilu Amerika? Pemilu Amerika juga semakin panas kelihatannya ya, semakin dekat sama hari H, tersisa 5 hari lagi. Tapi kalau kita cermati, meskipun sejauh ini surveinya Donald Trump nih yang kelihatannya menang, tapi kita lihat kondisi bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat perubahannya gitu. Jadi kita wait and see aja ya. Tapi kalau memang Donald Trump yang menang, memang bursa Amerika bisa kembali rally sih. Sentimennya bisa positif. Meskipun di sisi lain banyak yang melihat potensi resesi semakin besar kalau misalnya si Trump yang menang. Kayak gitu. Tapi kalau dari Haris, memang untuk bursa saham nggak terlalu euforia seperti Trump. Tapi kalau untuk pertumbuhan kita lihat akan lebih smooth gitu ya. Jadi kita Lebih kecil maksudnya semut ya. nggak sebombastis Trump lah ya, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya valuasi bursa Amerika tuh juga sudah pada mahal-mahal banget ya dibandingkan bursa kita. Apalagi kenaikannya secara year to date tuh dia kan all time high terus ya bursa Amerika. Nah itu sudah sekian puluh % secara year to date. Indeks-indeks utamanya kayak Dow Jones, S&P 500, Nasdaq apalagi gitu ya. Jadi itu sudah sangat riskan untuk terjadi profit taking kalau di bursa Amerika gitu ya. Mau siapapun presidennya, kalau valuasi udah terlalu mahal, harga udah terlanjur tinggi, ibaratnya nih Mas Edo atau Mbaknya punya saham sudah naik 20-30% hanya dari awal tahun doang. Apa iya sih nggak mau dijual, nggak tergiur dijual untuk belanja atau untuk healing kemana gitu loh. Menarik. Jadi buat yang punya portofolio saham dicek-cek lagi apakah sahamnya sudah cukup matang gitu untuk dijual. Betul. Jangan sampai lupa ya Mbak Sheryl ya. Jangan sampai gosong, udah naik lupa dijual, turun lagi. Iya, pernah nggak Mbak ngalamin kayak gitu? Sering nggak dengar cerita-cerita orang yang lupa? Sering banget itu dengar cerita-cerita seperti itu. Alasannya apa biasanya mereka sampai lupa gitu? Untuk apakah karena greedy menunggu kayak bisa kali ini naik dikit lagi, atau memang simply karena lupa aja? Yang pertama bisa juga karena lupa ya. Yang kedua karena wah bisa naik lagi nih, harusnya nih bisa dikit lagi. Apalagi baru beli bentar udah naik sekian puluh % atau sekian persen dalam jangka waktu yang pendek. Apalagi kalau gue hold lebih lama lagi nih, kayak bisa, sayang nih kalau bisa misalnya beggar sekarang nih. Iya. Gitu. Tapi kan kata orang juga suruh lupain aja. hal-hal yang sudah berlalu. Kayak udah kita udah koleksi, lupain. Siapa tahu. Itu kalau invest. Kalau jangka panjang iya bisa. Itu kalau invest. Tapi kalau trading berbeda. Kalau trading prinsipnya berbeda sama invest. Invest kan buy and hold ya, udah nggak usah dijual-jual, ditimbun saja sampai nanti pensiun. Betul. Gitu. Tapi segelintir ada juga ya yang menerapkan seperti itu, buy, hold, lalu udah nggak usah dibuka-buka lagi. Tau-taunya begitu dibuka sahamnya udah delisting. Atau udah di ini ya, udah suspend dibekukan bahkan. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi kurang setuju sih beli sudah lupa. Enggak, kalau saya lebih setuju beli setahap-setahap. Misalnya kalau untuk invest ya,
Pantau. Ini mungkin bagi teman-teman yang waktunya minim tapi tetap mau jadi investor. Misalnya sibuk nih, entah sibuk bisnis atau bekerja 9 to 5 kayak gitu ya. Sibuk pacaran. Ya sibuk Bisa. apapun lah. Hmm. Sibuk apapun lah ya. Iya. Nah, itu bisa cocok tuh jadi investor kayak gitu, buy and hold. Tapi bukan berarti sama sekali nggak dibuka-buka. Perlu juga Tetap dicek dipantau ya? minimal sebulan sekali kayak gitu. Oh, sebulan sekali ngecek. Benar. Kecuali memang mau sedekah ya buat orang-orang, nggak apa-apa. Duitnya Jangan dong, duitnya jangan. banyak, pengen kayak nggak apa-apa ini duit ini untuk market aja. Jangan, mending Oh, buat ya kita udah aja deh, gak sih? gitu. Boleh nggak? Ini ada loh satu yang butuh. Tapi harus tetap effort gitu. Betul. Kalian harus lihat-lihat itu. Iya, iya, Makanya iya. kata Mbak Sheryl juga kan itu harus tetap dipantau, makanya harus Iya. terus perhatikan juga pergerakan pasar kayak Mm-mm. pantengin detik sore. Betul. Benar, setuju banget tuh. Hah, seru sih. Nggak sabar besok deh jadinya. Ada apa sih besok? Besok kan hari Jumat. Oh, iya. Oh, Iya Happy kan? weekend. Hari Mau kemana? terakhir soalnya kan. sebelum mengakhiri pekan ini. Oh, iya. Akhir Awal pekan. November Awal juga. November, Kita tanggal akan memasuki 1. musim dingin ya kan? Iya, dan teman-teman. bulan yang baru. Siapa Ah. tahu kan ada perubahan-perubahan nih Betul, yang betul. kayak wow, cuan nih. Besok gitu udah kan. ganti outfit juga kan, udah pakai shawl, Bener pakai ya. coat, Iya, besok ya. ya kan? Besok kita ya, Ah, kayak besok gitu udah ya. mulai turun salju tadi BMKG Ah. bilang begitu. Anyway, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Makasih, Mas. Terima kasih banyak ya Mbak Sheryl ya. Happy Halloween anyway. Happy Halloween. Iya. Candy-nya mana? Trick or treats. Treats dong. Mana? Permennya mana? Mana? Dia minta treats. Ada. Permen yang rasa bon cabe mana? Sini. Adanya treats ini kucing. Treats Anabul. Nanti ya abis ini kita main, kita nanti muter. Oke. Kita muter ya. Kita- Pakai kayak gini ya. Tanya-tanyain ya. Terima Oke, kasih sekali lagi terima Mbak Sheryl dan kasih. terima kasih Detikers sudah mau Yes. mantengin market review. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kita masih punya segmen editorial review. Yay, kita bakalan ngomongin yang heboh-heboh nih racun di buah import itu. Oh iya benar. Penasaran Soalnya kan? lagi happening banyak orang mengkonsumsi buah itu kan. Iya, betul. Makanya gue salah satunya soalnya. Oh, oke. Menarik, menarik. Oke, jadi nanti ya. Habis ini. Jangan Tetap kemana-mana Detikers, stay tuned. We'll be right back after the break. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.